Salam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita. Kiranya Roh Kudus yang memberi kita hikmat pengertian untuk mengerti memahami rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Oke, di saat ini saya ingin mau sharing-sharing tentang firman Tuhan. Ya, bagaimana banyak yang kita gagal paham tentang hal tersebut, saudara. Terkadang kita mengejar dunia ini, ya, kita pengen memiliki segalanya, kita pengen diberkati dalam segala hal, kita pengen punya segalanya, bahkan kita pengen lebih baik, bahkan lebih baik terus daripada apa yang kita miliki sekarang. Ya, terkadang apakah apa yang kita miliki, apa yang kita inginkan ini sesuai sejalan dalam kehendak Tuhan atau tidak, saudara? Itu yang perlu kita gumulkan. Di mana topik kita yang saya mau angkat pada saat ini ialah lebih gampang orang miskin masuk dalam kerajaan surga daripada orang kaya masuk surga. Ya, jadi kenapa kok bisa itu topiknya? Ya, jadi itu saya ambil lagi dari firman Tuhan di kitab Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga." Jadi kenapa orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga? Apakah hartanya itu membuat dia tidak masuk dalam kerajaan surga? Bukan, saudara. Bukan hartanya itu. Tapi terkadang hati pikiran kita itu sudah diracuni oleh harta yang kita miliki, saudara. Jadi terkadang harta kita itu sudah kita ganti posisi Tuhan yang seharusnya kita pakai dalam hidup kita. Kita ganti dengan harta kita ini, sehingga posisi Tuhan itu tidak lagi yang kita utamakan, tapi harta ini yang kita utamakan di dalam kehidupan kita, saudara. Di mana anak muda paling kaya di kota itu, dia berkata kepada Tuhan, "Guru, apalagi yang harus kulakukan supaya aku bisa mengikuti engkau masuk dalam kerajaan surga?" Tuhan Yesus berkata, dia tidak menyangkal apa yang dikatakan mereka. 10, kata anak muda itu, 10 hukum Taurat, perintah Musa sudah kulakukan, apalagi yang harus kulakukan untuk bisa mengikuti engkau? Yesus berkata, dia tidak menyangkal apa yang dia katakan anak muda itu, dan dia berkata, "Jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku." Jadi karena anak muda itu melihat banyak hartanya, bersedih hatinya, dia pergi. Dan Tuhan Yesus berkata, lebih sukar orang kaya masuk dalam kerajaan surga daripada onta masuk lubang jarum. Lebih gampang, jadi lebih gampang onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi gemparlah hal tersebut, membuat murid-muridnya gempar, saudara. Jadi kenapa harta ini bisa membuat kita jauh daripada Tuhan? Karena kadang-kadang harta ini punya roh, spirit yang membuat kita menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita dulu masih miskin, kita masih berpengharap pada Tuhan. Jikalau kita tak punya apa-apa, kita berpengharapan sama Tuhan. Tetapi setelah harta yang kita miliki, dia sudah menjamin hidup kita, dia sudah membuat kita merasa nyaman dalam hidup ini. Bahkan hidup kita mendapatkan kehormatan dari harta kita, kita mendapatkan dihormati, ya, mendapatkan tempat, diutamakan dalam segala hal, ya. Dan kadang-kadang di Matius 6 ayat 21 berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jadi harta itu yang lebih kita utamakan daripada pekerjaan Tuhan, saudara. Disitulah yang membuat pergeseran dari seharusnya Tuhan yang kita andalkan dalam kehidupan kita dan kita utamakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Di sini kita sudah memposisikannya berbeda. Jadi harta itulah yang membuat kita semakin seperti pengen disegani, dihormati, dan diutamakan dalam segala hal kemanapun kita pergi. Sehingga pergeseran itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan di kitab Matius 6 ayat 24 juga berkata, tak seorang pun yang dapat mengabdi pada dua Tuhan, karena jika demikian, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain,
kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan Mammon. Jadi harus ada satu Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kalau enggak Allah ya Mammon, ya. Kalau enggak Allah ya iblis, ya. Kalau enggak Allah ya keinginan daging, ya. Jadi yang mana? Karena iblis ini mau menawarkan kita keinginan daging kita, ya. Keinginan daging itu bisa dibeli dengan dimudahkan dengan Mammon. Mammon ini bisa membeli segalanya, saudara. Terkadang bisa membeli manusia, ya, bisa banyak istrinya atau banyak suaminya, bahkan bisa mempengaruhi orang lain supaya taat tunduk padanya. Ya, itulah Mammon itu. Jadi Mammon itu terkadang kita bisa membuat orang jahat. Ya, cuman satu hal yang membuat yang di Alkitab berkata bahwa ada satu orang di mana orang tersebut berkenan di mata Tuhan walaupun dia kaya raya dan hidupnya punya segalanya, yaitu ialah Ayub. Ya, di mana di zaman Ayub dia paling kaya di kota tersebut, di wilayahnya, di tempatnya, di zamannya, bahkan tidak ada yang bisa melebihi Ayub daripada apa yang dia miliki, saudara. Sehingga tapi Tuhan sangat berkenan dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena bukan hartanya itu yang mempengaruhi sifat karakter hidup Ayub, ya, tapi dia menggunakan harta yang dimiliki itu untuk puji kemuliaan nama Tuhan, ya. Seperti perintah Tuhan, ya, seperti di kitab Matius 25 ayat 40 tadi, apa yang kulakukan kepada orang yang terhina ini sudah kau lakukan untukku. Jadi dia pakai hartanya itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi siapapun yang di tempatnya itu yang perlu bantuan, perlu pertolongan, perlu tumpangan, yang kelaparan, bahkan yang sakit perlu bantuan atau yang dan sebagainya. Ayub berkata, dia tak segan-segan, tidak berat hati. Dia akan bertanggung jawab untuk memberkati juga orang tersebut. Jadi dia berkata, siapa yang perlu bantuan, datanglah kepadaku. Siapa yang perlu yang susah hatinya dan sebagainya dan kehidupannya perlu bantuan, datanglah kepadaku, kata Ayub. Jadi hartanya itu tidak mempengaruhi sifat karakter dan hidup Ayub dan hubungan Ayub dengan Tuhan, saudara. Begitu juga di mana iblis berkata-kata kepada Tuhan, mungkin dengan harta, dengan apa yang dia miliki itu dijauhkan daripada Ayub. Mungkin Ayub bisa mengutuki engkau, karena dia kau berkatilah maka dia bisa mengucap syukur dalam segala hal apapun dia miliki dalam hidupnya, kata iblis itu pada Tuhan. Sehingga Tuhan pun mengizinkan cuma satu yang jangan kau ambil daripada Ayub, itu nyawanya, tapi semua boleh kau rampas. Sehingga terjadilah dalam kehidupan Ayub penganiayaan yang sangat berat. Hidupnya semua dirampas, saudara. Harta, kekayaan dan miliknya, bahkan istri anak-anaknya jauh pergi meninggalkan dia, bahkan mati meninggalkan dia. Tetapi tetap iman Ayub tetap teguh pada pendiriannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tetap dia bersandar pada hadirat Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhan, sehingga Tuhan pun tetap berkenan pada hidupnya dan dipulihkanlah Ayub, dan 7 kali lipat dia semakin kaya, saudara. Jadi hal-hal tersebutlah, jadi harta itu terkadang tidak mudah untuk kita memakainya dalam hidup kita, saudara. Terkadang harta itu membuat kita semakin jahat, semakin jauh daripada rencana Tuhan. Begitu juga mari kita sharing kenapa orang yang miskin gampang masuk surga. Ya, karena kitab Mazmur ayat 18 berkata, ya, kitab Mazmur pasalnya ke-34 ayatnya ke-18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, jadi karena kenapa? Di saat kita tidak punya apa-apa dalam hidup kita dan kita percaya kepada Tuhan dan kita betul-betul sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan, karena kita berpengharapan hanya pada Tuhan, nggak ada yang kita harapkan selain daripada Dia. Sehingga terkadang Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Ya, Tuhan itu
eh, semakin kita intim dengan Tuhan, saudara. Karena terkadang apa yang kita harapkan di dunia tidak kita dapat, cuman Tuhanlah terkadang menjadi jawaban dalam kehidupan kita, membuat kita damai, tenang, tentram, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Jadi di kitab Matius 25 ayatnya ke-40 juga berkata, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya kepadaku. Ya, jadi itulah yang dilakukan Ayub, ya, melakukan apa yang dikemau Tuhan, dan dia melakukannya untuk Tuhan, dia sungguh-sungguh untuk Tuhan, dan itulah yang membuat Ayub itu berkenan di mata Tuhan. Dia nggak bermegah daripada apa yang dimiliki. Dia tidak sombong, tidak pelit, tidak kikir, dan tidak semena-mena dalam hal apapun yang dimilikinya kepada orang lain, saudara. Sehingga hidupnya berkenan di mata Tuhan. Nah, itulah, maka koreksilah hidup kita, saudara. Apa motivasi kita untuk mengikut Tuhan? Apakah kita mau seperti Ayub? Ya. Apakah kita cuma sekedar memakai Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu kita? Bahkan apakah kita pengen cuman berkat dunia ini aja, saudara, ya. Jadi koreksi hidup kita, ya. Umulkan hidup kita, renungkan firman Tuhan itu pagi siang malam, minta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu membuat kita mengerti, memahami rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita. Haleluya, amin.